Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di episode ini saya mohon maaf, kita tidak akan berbicara tentang hal-hal di luar sana. Kita akan berbicara tentang kejujuran atau tentang pengajaran kejujuran di sekolah. Dan apa yang akan saya sampaikan adalah sepenuhnya pengalaman pribadi saya. Jadi saya mohon maaf, tapi saya yakinkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk disimak dan didiskusikan. Kita mulai dari pengalaman saya. Saya garis bawahi ya, pengalaman saya pribadi waktu saya SD, di mana pada waktu itu dianggap sebagai awal mula dilaksanakannya ujian nasional atau yang semacam itu namanya dulu EBTA atau EBTANAS. Kepala sekolah dan staf guru pada waktu itu tidak pernah menyembunyikan rasa panik mereka menghadapi ujian nasional ini, karena betapapun ketika mereka habis-habisan mengajar siswa, ternyata yang mengujinya itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengajar kami. Kan tentu saja mereka menjadi sangat panik. Nah, kepanikan itu kemudian mewujud dalam sebuah rencana konspirasi, yaitu bahwa beberapa hari menjelang ujian, kepala sekolah berceramah kepada siswa-siswa dan mengatakan bagaimanapun ini kita menghadapi satu yang sangat riskan dan sangat mengerikan. Riskan karena kita berhadapan dengan ujian di mana sistemnya sangat lain dan sama sekali tidak bisa diantisipasi, dan mengerikan karena ini terkait dengan nilai-nilai masa depan kalian siswa-siswa, begitu ya. Kalau kalian nilainya jelek, mungkin kalian tidak akan masuk diterima di sekolah-sekolah yang kalian inginkan, dan seterusnya begitulah. Sehingga kesimpulan dari situ adalah sebuah skema tentang bagaimana caranya mencontek yang baik dan benar. Maka direncanakanlah pada waktu itu, pada menit kesekian, jam kesekian, siswa dari setiap kelas itu harus, perwakilannya harus pura-pura pipis. Di tengah jalan di mana mereka pipis, maka akan ada guru yang akan memberikan kepada mereka satu gulungan kertas kecil yang berisi kunci jawaban atas soal-soal yang diteskan. Kurang lebih seperti itu. Dan jadilah menyontek massal itu terjadi. Saya tidak termasuk yang kebagian nyontek pada waktu itu, dan betapa dibulinya saya pada waktu itu bukan hanya oleh teman-teman saya, tapi juga oleh kepala sekolah yang langsung mengatakan bahwa saya itu kurang ajar, bahwa saya ini sok tahu, bahwa saya ini mengancam nilai teman-teman saya, dan seterusnya bla 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 bla. Tapi saya akhirnya lulus dengan nilai yang tidak terlalu buruk, dan ketika saya masuk ke SMP, di SMP pun saya menghadapi masalah yang kurang lebih serupa, yaitu ketidakjujuran atau pengajaran atas ketidakjujuran. Yaitu dulu ada oknum guru yang bersekutu dengan bimbel. Sebenarnya kerjasama guru dengan bimbel itu bukan satu yang sangat bermasalah atau bahkan sama sekali tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika si guru itu terus-terusan mempromosikan bimbelnya kepada siswa-siswanya di kelas, bahkan dengan iming-iming dan pertaruhan nilai. Kan itu jadi masalahnya. Dan yang lebih buruk dari itu adalah ternyata si guru-guru itu juga malah memberikan kewenangan kepada bimbel itu untuk bikin soal ujian. Maka dengan demikian, hanya siswa-siswa yang ikut bimbel itulah yang akan dapat bocoran dari ujian itu. Dan alhamdulillah kenyataannya benar, orang-orang yang ikut bimbel itu nilainya sempurna karena mendapat bocoran sebelumnya, sedangkan siswa yang tidak, termasuk saya, itu dapat nilai yang seadanya. Ketika saya kemudian masuk ke sekolah level selanjutnya di SMA, saya juga mendapati sesuatu yang sangat mengerikan terkait dengan kejujuran. Jadi ceritanya ketika diadakan ulangan kimia, entah bagaimana ceritanya, soalnya bocor. Dan karenanya tentu saja jawabannya juga bocor. Setelah ujian itu diselenggarakan dan guru-guru memuji luar biasa, anak-anak sekarang pinter-pinter bisa dan sebagainya, ada satu orang perempuan teman saya ingat betul namanya Anissa, dia melaporkan kepada guru bahwa ujian kemarin itu dibocorkan atau ada yang membocorkan. Guru langsung konfirmasi kepada anak-anak, bener ngaku nggak ngaku? Ternyata semuanya ngaku, dan seterusnya. Akhirnya ujian itu nilainya dibatalkan. Baraya bisa duga apa yang terjadi. Anissa teman saya itu dibulinya habis-habisan, dianggap sok tahu, dianggap kurang ajar, dianggap sok suci dan sebagainya, sampai dia nangis. Bagaimanapun dia tetap dibully terus-terusan. Itulah watak orang Indonesia kan, orang yang jujur itu dibully. Nah, tapi itulah yang terjadi di Indonesia, dan itu pengalaman-pengalaman yang bukan hanya terjadi ketika saya adalah seorang siswa.
Kebetulan saya pada waktu itu SD, SMP, SMA semuanya di sekolah negeri. Jadi kalau Baraya mau mengait-ngaitkan dengan apakah ini gara-gara dia sekolah negeri atau tidak, ya walaupun mungkin tidak ada korelasinya sama sekali, tetapi bisa saja dikaitkan ke arah sana. Tapi kita lanjut aja dulu. Ketika kemudian saya menjadi guru, saya menghadapi pengalaman yang juga kurang lebih sama seperti itu. Misalkan, ketika ada ujian, kan ujian itu yang seperti tadi itu biasanya si guru itu ditukar-tukar. Guru dari sekolah ini mengawas di sekolah itu, guru dari sekolah itu mengawas di sekolah anu, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kebagian mengawas di satu sekolah sebagai delegasi dari sekolah ya tempat saya mengajar. Ketika saya melihat ada begitu banyak anak yang di situ ketahuan mencontek, saya tegur mereka, jangan nyontek, bla 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 bla. Saya jalan terus itu. Dan itu justru malah melecut amarah dari pengawas yang satunya lagi yang jauh lebih senior. Dia menghina saya di depan siswa. Dia katakan, kamu tuh punya otak nggak? Jadi guru tapi nggak membela siswa. Dia katakan seperti itu di depan semua siswa. Saya marah, tapi senior, oke, biarkan. Saya tetap mondar-mandir di situ untuk berusaha untuk meminimalisir pencontekan itu. Di tempat yang lain, di waktu yang lain, ketika saya mengawas ujian juga, ujian akhir atau yang semacam itu, ketika saya menemukan ada begitu banyak siswa yang mencontek, teman mengawas saya, seorang guru perempuan yang sudah tua, berkerudung, bla 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 itu, terus-terusan mengajari saya untuk sabar, untuk tenang, biarkan saja mereka, karena masa depannya tergantung pada ujian ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Betapa susahnya untuk memberikan pengajaran tentang kejujuran di Indonesia itu. Dan saya bahkan pernah marah habis-habisan kepada kurikulum sekolah. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Saya bikin kesepakatan dengan siswa-siswa saya waktu saya mengajar. Nanti ujian, mau ulangan, mau apapun itu, jangan pernah mencontek. Jangan pernah berlaku curang. Sekali curang, nilai hapus, hilang semuanya. Deal? Deal. Setuju? Setuju semuanya. Maka mulailah ujian tengah semester. Ketahuanlah bahwa mereka semua nyontek. Kok? Karena jawabannya sama semuanya, kecuali 2 siswa. Saya konfirmasi, apakah kalian semuanya mencontek? Mereka nyatakan, iya semuanya mencontek. Maka saya marah-marah di situ. Saya tidak terima. Nilai kalian semuanya hapus. Tidak ada yang benar. Semuanya jelek. Betapapun besar atau kecilnya kalian kemarin ngerjain, semuanya terhapus. Siswa itu pada waktu itu minta maaf dan sebagainya, bla 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 bla. Oke, saya katakan saya memaafkan, tetapi saya tidak akan tambahkan nilainya. Siswanya dengan tulus meminta maaf, tetapi wali kelasnya pada waktu itu marah-marah di ruang guru dalam sebuah rapat. Saya dijelek-jelekin, dihujat, bla 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 dan sebagainya. Dan saya tidak tinggal diam pada waktu itu. Di telepon saya katakan kepada staf kurikulum pada waktu itu, apa-apaan sekolah macam ini? Kalau sekolah tidak mengajarkan kejujuran, kalau sekolah malah mengakomodasi pencontekan dan hal-hal yang semacam ini, maka lebih baik sekolah itu tidak mengajarkan ilmu pengetahuan apapun. Kenapa? Karena kalau kita mengajarkan ilmu pengetahuan ini dan itu, tetapi juga mengakomodasi ketidakjujuran, maka akan menghasilkan orang-orang yang pintar tapi tidak bermoral. Dan orang yang pintar tapi tidak bermoral itu bahayanya jauh lebih besar daripada orang-orang yang bodoh. Maka jangan pernah mengajarkan ilmu pengetahuan apapun kalau tidak dilandaskan pada nilai-nilai kejujuran. Kan saya katakan seperti itu. Saya katakan staf kurikulum itu, ibu saya mohon maaf, ibu kan berjilbab. Kalau ibu berjilbab, lebih baik buka kerudungnya sekarang, dosanya gede, tapi dosanya tidak akan lebih besar daripada dosa kemunafikan. Dosa kemunafikan itu adalah dusta, pengkhianatan, dan ingkar. Kalau sudah seperti itu, masuk ke dalam neraka, gak diangkat-angkat. Tapi saya katakan sekali lagi, saya tidak mau ngomongin soal surga neraka. Ini bukan kuliah soal agama, ini kuliah tentang masa depan sebuah bangsa. Kalau ada orang yang kemudian dia tidak memiliki reputasi, orang itu tidak dipercaya dan sebagainya, maka dialah yang dengan sendirinya akan hancur. Jadi kalau membiarkan satu sekolah atau satu kelas, kemudian membiarkan mereka mencontek, maka menghancurkan reputasi mereka di masa depan. Sampai jadi apapun mereka di masa depan, mereka tidak akan dipercaya atau mereka tidak akan bisa berbahagia. Kan seperti itu. Saya sampaikan misalkan begini, ini pernah saya sampaikan juga di banyak video saya yang sebelumnya. Singapura itu hidup dari numpang ekonomi Indonesia, tapi mereka makmur luar biasa. Bagaimana caranya? Mereka menjual produk-produk Indonesia. Kenapa bukan orang Indonesia sendiri yang menjualnya? Karena kita tidak dipercaya. Kan sederhananya seperti itu. Baraya begini, Baraya punya kaos Bandung katakanlah. Kualitasnya seperti itu, jual ke Amerika Serikat, harga 20.000. Diludahin tuh sama orang Amerika Serikat.
Kenapa seperti itu? Ya karena kitanya tidak terpercaya. Sekarang kaos yang udah diludahin itu kita kasih ke orang Singapura, coba jual itu ke orang Amerika Serikat. Sama orang Singapura dijual 120.000, laku keras di Amerika Serikat. Kenapa seperti itu? Karena mereka terpercaya. Apa yang saya katakan itu bukan benar-benar kekosongan, tapi memang kenyataannya sekarang seperti itu. Ekonomi Singapura itu ditunjang dari jual produk-produk Indonesia, dan orang Indonesia tidak mungkin bisa menjualnya ke luar negeri karena kita tidak terpercaya. Kan itu masalahnya tuh di situ. Jadi kalau Baraya misalkan belajar ilmu bisnis misalkan ya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada aset, yaitu kepercayaan, yaitu reputasi. Kita misalkan bisa melihat orang-orang paling kaya di seluruh dunia. Kita catat saja siapa orang-orang paling kaya di seluruh dunia. Kita akan menemukan fakta bahwa mereka punya satu kesamaan, diantaranya adalah bahwa mereka pernah bangkrut. Tetapi ketika mereka pernah bangkrut dalam kondisi tidak memiliki uang sepeser pun, bahkan mereka punya utang yang begitu banyak pun, dalam kondisi paling bangkrut, bank-bank akan berdatangan menghampiri mereka. Bahkan dengan kondisi itu pun, si bank-bank itu tidak akan pernah meminta jaminan sepeser pun pada kita. Kan kalau kita pinjam ke bank, itu si banknya minta jaminan sama kita. Kenapa? Karena kita tidak dipercaya, kita bisa aja pergi kemanapun. Tapi kalau orang yang super kaya itu pinjam ke bank, mereka gak akan minta jaminan apapun. Dan kalaupun mereka harus minta jaminan misalkan karena ada protokol tertentu, maka akan ada banyak pihak, akan ada banyak perusahaan yang kemudian membuat sebuah konsorsium untuk saya akan menjaminkan agar orang ini bisa mendapatkan pinjaman uang. Itu mekanisme di level atas itu seperti itu. Makanya sekali lagi reputasi tentang kepercayaan itu sangat penting. Tetapi reputasi atas kepercayaan itu tidak pernah dibangun di Indonesia. Bahkan sejak bangku sekolah kita malah mengakomodasi hal yang sebaliknya, yaitu ketidakpercayaan. Ya kan cuman mencontek itu bukannya tidak jujur dan sebagainya. Ya sama saja Baraya. Jadi misalkan begini ya, mencontek dan korupsi itu sama. Yang membedakannya itu adalah kondisinya, mentalnya sama. Saya ambil contoh, kenapa orang mencontek? Karena yang di depannya kertas ujian. Orang yang tidak jujur di depan kertas ujian, dia akan mencontek. Bayangkan orang yang tidak jujur kalau di depannya uang rakyat, ya akan diambil juga. Kan sama sebenarnya. Jadi Baraya, kalau Baraya nyontek, jangan pernah protes soal orang-orang yang korupsi. Kenapa? Karena kita sendiri melakukan hal yang sama. Ya kecuali kalau itu terjadi di masa lampau. Jadi saya mohon maaf Baraya, kalau Baraya dulu waktu sekolah misalkan suka menyontek dan sebagainya, masih ada banyak pintu taubat. Baraya masih hidup, Baraya masih bisa membangun reputasi Baraya sebagai orang yang terpercaya. Jadi kalau Baraya memang pernah mencontek, akui itu. Akui di kolom komentar, sekarang tulis. Akui bahwa pernah mencontek tapi bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sekali lagi ini bukan soal surga neraka, ini bukan kuliah agama. Ini terkait dengan kalau Baraya terpercaya, Baraya akan menjadi sukses. Kalau Baraya tidak terpercaya, Baraya tidak akan sukses. Kalaupun Baraya sukses, Baraya tidak akan bahagia. Kan rumusnya selalu sama. Jadi, nah ini kemudian kita hubung-hubungkan dengan yang tadi itu. Apakah ini gara-gara sekolah negeri atau bukan? Saya tidak tahu. Pengalaman saya pribadi itu terjadinya di sekolah negeri, baik ketika saya sebagai siswa maupun sebagai guru. Kalau Baraya di swasta pun ternyata punya pengalaman yang semacam itu, silahkan isi di kolom komentar. Ini kita membangun sebuah wacana, ini membangun sebuah diskusi agar di masa depan kita tidak mengulangi hal yang sama, agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan beradab. Karena bangsa yang beradab itu bukan soal pinter atau tidaknya, tapi soal bermoral atau tidaknya warga negara itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.